Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laqiyallaha wa huwa mudayyi'un lis-shalah lam ya'ba illahu bi syai'in min hasanatihi." Artinya barang siapa bertemu dengan Allah sedangkan dia menyia-nyiakan salat, maka Allah tidak memperdulikan sedikit pun daripada kebaikan-kebaikannya. Orang mati banyak ketinggalan sembahyang, Allah akan memperdulikan dengan kebaikan-kebaikannya yang lainnya. Ada hadis mengatakan, awwalu ma yuhasabu bil abdu as-shalah fa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Awal yang dihitung Allah tuh sembahyang. Kalau sembahyangnya banyak ketinggalan, banyak kada beres, rusak seluruh amalnya. Nah, jadi orang yang bertemu Allah, dia banyak kada sembahyang, Allah kada peduli dengan sesuatu dari kebaikan-kebaikannya yang lain. Karena kita ketahui sembahyang itu tiangnya agama. Kalau agama kada batiang, kada kawa kita mengulah yang lain-lainnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu imaduddin, faman tarakaha faqad hadamaddin." Artinya salat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang meninggalkannya, maka ia telah merubuhkan agama. Nah, jadi orang nang mati, witan kita dan sanak kita, keluarga kita nang mati, nah, kita bagus bertakun adakah inya ketinggalan sembahyang 5 waktu. Walaupun itu menurut Imam Syafi'i, menurut imam kita, bahwa orang nang sudah mati itu kada boleh dikadakan dan kada boleh dikadakan, kada boleh difidyahkan. Itu mazhab Imam Syafi'i, imam kita. Jadi kalau orang tuh mati inya batinnya sembahyang, sudah sarah Allah jadi kita. Allah nama ampuni, diampuni Allah, nak kada dimasukkannya ke dalam neraka, terserah kepada Allah. Itu mazhab Imam Syafi'i. Nah, kemudian pendapat-pendapat ulama daripada pengikut Imam Syafi'i, mereka berbeda dengan Imam Syafi'i dalam hal ini. Antara lain Imam Nawawi contohnya. Beliau mengatakan bahwa orang yang mati itu bertinggal sembahyang boleh dikadakan oleh keluarganya atau siapa yang disuruh keluarganya, dan boleh juga dibayarkan fidyahnya. Nah, itu mazhab daripada pengikut Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'inya kada boleh dikada, kada boleh dibayar fidyah. Itu Syafi'i. Pengikut Syafi'i boleh dikada, boleh kada wajib, kada boleh dikadakan oleh nang keluarga, boleh dibayarkan fidyahnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya ayyul a'mal afdalu, faqala as-salatu lima waqtiha. Artinya apakah amal yang paling utama? Kalau beliau menjawab salat pada waktu-waktunya. Itu amaliyah yang paling utama. Sembahyang di dalam waktunya, jangan tak keluar waktu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafaza 'alal khamsi bi ikmali tuhuriha wa mawaqitiha kanat lahu nuran wa burhanan yaumal qiyamah wa man dayya'aha husyira ma'a fir'auna wa haman." Barang siapa yang memelihara salat 5 waktu dengan menyempurnakan bersucinya dan waktunya, maka ia mempunyai cahaya dan bukti pada hari kiamat. Dan barang siapa yang menyia-nyiakannya, maka ia dikumpulkan bersama Fir'aun dan Haman. Riwayat lain menjelaskan, wa man lam yuhafiz 'alaiha, siapa yang tidak bisa memelihara sembahyang, lam yakun lahu nurun wala burhan wala najatun, tidak ada baginya di hari kiamat nanti cahaya, bukti dan keselamatan. Wa kana yaumal qiyamah, dan dia pada hari kiamat nanti ma'a Qarun, dikumpulkan beserta Qarun, wa Fir'aun, wa Haman, dan Haman, wa Ubay bin Khalaf. Itu hadis lain demikian. Jadi orang nang kada sembahyang ini di akhirat kayaknya dikumpulkan kada bersama Rasulullah. Imma Qarun kena kawannya, atau Fir'aun,
atau Haman atau Ubay bin Khalaf. Ini 4 manusia yang paling celaka di dalam dunia. Kenapa dikumpulkan lawan salah daripada 4 orang itu? Orang kada sembahyang dikumpulkan di akhirat lawan salah satu 4 itu kenapa? Nah, karena orang yang kada sembahyang itu atau melalaikan sembahyang daripada waktunya, kadang-kadang dia disibukkan karena mengurus hartanya yang banyak. Kebanyakan bisi harta, urus sini, datangi sana, datangi sini, sembahyang pas terlibat waktunya. Kadang-kadang kada sembahyang. Nah, itu nanti di akhirat bersama Qarun. Qarun orang kebanyakan bisi harta, akhirnya lupa kepada Allah. Ada juga sebagian orang yang lupa sembahyang atau kada sembahyang karena kesibukan dengan jabatan kekuasaannya. Kunjungan ke sini, kunjungan ke sana, sampai tengah malam kada bersembayangan. Itu nanti di akhirat lawan Fir'aun. Fir'aun raja nang lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi Haman. Haman ini adalah orang yang sibuk dengan urusan-urusan kepegawaiannya sehingga dia lupa kepada Allah. Nah, orang-orang yang sibuk dengan urusan kepegawaiannya, nang jadi pegawai di bawah daripada raja pegawai ini, nang jadi stafnya. Nah, karena sibuk mengurus gawian pemimpinnya, orang jadi staf, jadi asisten, urusi ini, segan busnya nih, urusi. Karena sembahyang lagi di akhirat Haman kawannya. Haman ini anak buah Fir'aun, menterinya Fir'aun. Nah, orang sebagian kada sembahyang atau lalai sembahyang, terlambat sembahyang karena urusan perdagangannya, bertukar barang pas terlibat waktu. Nah, ini di akhirat nanti dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ini asqan nas bi hazihil ummah, manusia yang paling celaka di antara seluruh umat Nabi Muhammad ini, Ubay bin Khalaf. Dan Ubay bin Khalaf ini adalah satu-satunya manusia yang dibunuh oleh tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Rasulullah kada pernah membunuh orang kecuali satu, Ubay bin Khalaf pada perang Uhud. Nah, Rasulullah mengatakan asqan nas man qatala nabiyyan aw qatalahu nabiyyun, manusia yang paling celaka adalah orang yang membunuh nabi atau dibunuh oleh nabi. Nah, Ubay bin Khalaf ini waktu perang Uhud dibunuh sendiri oleh Rasulullah SAW karena dia bersangatan memusuhi kepada Allah dan Rasulnya. Jadi sepanjang Rasulullah ikut peperangan, hanya seekor muslimin bisa membunuh manusia, yaitu Ubay bin Khalaf ini. Nah, orang nang kada sembahyang, nang sibuk dengan perdagangannya, di akhirat nanti dimasukkan dalam kelompok Ubay bin Khalaf. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, miftahul jannah as-salah, artinya kunci surga adalah sembahyang. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maftaradallahu ala khalqihi ba'da tauhid ahabba ilaihi min as-salah walau kana syai'un ahabba ilaihi minha la ta'abbada bihi malaikatuhu faminhum raki' wa minhum sajid wa minhum qa'imun wa qa'id. Artinya tidaklah Allah mewajibkan atas makhluknya setelah tauhid itu lebih dicintai daripada sembahyang, daripadanya salat. Dan seandainya ada sesuatu yang lebih dicintai olehnya, niscaya malaikat beribadah dengannya. Maka dari mereka malaikat ada yang ruku, ada dari mereka ada yang sujud, dan dari mereka ada yang berdiri dan duduk. Jadi malaikat itu ibadahnya semua salat. Ada yang disuruh ruku sampai hari kiamat, ruku sampai hari kiamat sejak diciptakan Allah. Ada malaikat yang diciptakan Allah kemudian disuruh sujud sampai hari kiamat, sujud sampai hari kiamat. Nah, semua itu perbuatan sembahyang. Jadi ibadah yang paling disukai Allah sesudah syahadatain, sesudah 2 kalimat syahadat adalah as-salat, sembahyang fardu itu. 12 tahun Rasulullah di Makkah menyiarkan syahadat, dan sembahyang hanya sekali sehari. Menurut sebagian riwayat hadis, sembahyang cuma sekali sehari, bisukan 2 rakaat, sembahyang sunat saja itu. 12 tahun kan tidak sembahyang. Bukan Abu Bakar, Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman nang beriman lawan Nabi di Makkah itu kan ada sembayangan 12 tahun. Hanya dakwah, mengajak manusia mengucap
meyakini dua kalimat syahadat. Nah, sesudah 12 tahun Nabi Isra Mi'raj hanya ada kefarduan sembahyang 5 waktu ini. Itu pun dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Sesudah hijrah ke Madinah Rasulullah hanya ada syariat sembahyang berjamaah. Makanya rukun Islam yang pertama syahadatain, 2 kalimat syahadat, yang kedua adalah sembahyang. Itu urutan keutamaan kemuliaan ibadah.